Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Khairul kiram azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap antum semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, ada satu jenis ibadah yang dimana jenis ibadah ini sangat strategis karena akan menentukan dengan sah tidaknya sholat kita. Ibadah yang ana maksud adalah mandi janabah atau mandi besar, mandi junub. Dan ini berlaku baik bagi lelaki maupun wanita. Sayangnya, di antara kita, boleh jadi kita telah ngaji cukup lama, tapi banyak di antara kita yang belum tahu bagaimanakah petunjuk sunnah yang sempurna dalam perkara yang terkait dengan cara mandi junub. Karena itu, perhatikanlah perkara ini, sebab sekali lagi, betapapun sholat kita ini sangat baik, tapi jika kita ternyata misalkan mandi junub kita ternyata tidak memenuhi rukun yang terdapat dalam mandi janabat, maka sholat kita pun tidak akan sah. Berhati-hatilah dalam urusan ini. Dalam kajian ini, maka ana ingin menjelaskan kepada antum semua tata cara mandi junub yang sempurna berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku, sebelum ana merinci perkara ini, ana perlu jelaskan dulu metode yang akan ana gunakan dalam kajian kali ini. Yang pertama, ana akan menjelaskan dalam perkara ini urutan tata cara mandi tanpa membedakan ini yang wajib dulu, baru setelah itu yang sunnah. Tidak. Ana akan memberi yang ana anggap lebih praktis, lebih mudah. Pokoknya mau disiling-siling, ada yang nanti yang wajib, ada yang sunnah, ana urut aja. Ya, misalkan dimulai dari niat, terus sampai terakhir. Ya, baru nanti kalau perkara itu ya wajib, ana akan sebutkan perkara ini wajib. Lalu ana sebutkan pula pendapat para ulama di dalamnya. Dan pendapat para ulama itu, ana akan pilih yang ana anggap paling kuat dalam perkara tersebut, tanpa memanjangkan pembahasannya. Karena pembahasan ini bukan sedang muqoronatul madzahib, bukan sedang perbandingan madhab-madhab. Jadi ana akan memberikan penjelasan yang singkat, tapi semoga mudah dimengerti tanpa bertele-tele. Kemudian metode lain yang perlu antum pahami dulu sebelum ana merinci masalah ini, bahwa pembahasan ini kebanyakan ana ambil dari hadis yang diriwayatkan bersumber dari dua sahabah yang sangat terkenal, yaitu yang pertama dari Maimunah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 257 dan Muslim nomor hadis 317. Yang kedua, hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 272 dan Muslim nomor hadis 316. Jadi, hampir 90% pembahasan kali ini dalam tata cara urutan mandi ini akan banyak bersumber dari
sahabiah yang mulia tadi, yaitu Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Nanti ana tidak akan mengulang lagi ini riwayat Bukhari nomor sekian, karena kalau ana menyebutkan dari Maimunah radhiyallahu anha, antum sudah mengerti yang dimaksudkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 257, Muslim 317. Dan kalau ana menyebut dari Aisyah radhiyallahu anha, berarti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 272 dan Muslim nomor hadis 316. Kalau nanti ada tambahan di luar hadis dari Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, maka ana akan sebutkan tersendiri takhrijnya insyaallah. Jika perkara ini telah dipahami, maka sekarang kita masuk pada pembahasan inti urutan tata cara wudhu yang sempurna berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah niat dalam hati. Tentu seseorang yang setelah dalam tahu kondisinya sedang junub, ketika akan sholat dia sudah pasti dia akan segera menuju ke tempat mandi dengan niat akan mandi junub. Harus ada di hatinya. Walau tidak perlu niat ini diucapkan dengan lisan. Dan niat ini termasuk perkara yang wajib hukumnya. Untuk membedakan mana mandi biasa dan yang mana mandi peribadatan. Mandi junub ini masuk mandi peribadatan. Dan para ulama telah mengatakan niat dalam mandi janabat ini termasuk fardu. Sesuatu yang harus ada, tidak boleh ditinggalkan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, segala amal itu bergantung pada niatnya. Sahih Bukhari nomor hadis 1, Muslim nomor hadis 1907. Atas dasar hadis itulah maka para ulama diantaranya ini adalah pendapat Malikiyah. Ulama-ulama bermadhab Maliki seperti terdapat dalam Hasyiah Ad-Dasuki juz 1 halaman 85. Ulama Syafi'iyah sebagaimana terdapat dalam Raudhatut Thalibin juz 1 halaman 48, dan ulama madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 1 halaman 162. Ulama-ulama ini dari ketiga mazhab tadi menetapkan niat ini adalah fardu, sesuatu yang harus ada saat seseorang akan melakukan mandi janabat. Kita langsung sekarang yang kedua. Setelah niat, maka pada saat kita akan mandi jangan lupa baca bismillah dulu. Dalil yang menjadi landasan disyariatkannya membaca bismillah sebelum mandi janabat adalah berita yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ringkasnya, Ya'la bin Umayyah menceritakan bahwa saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mandi, beliau minta bantuan Yahya bin Umayyah agar menuangkan air pada kepala beliau. Nah, lalu dalam hadis itu dikatakan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan menuangkan air di kepalanya, disebutkan fasammallah, Umar bin Khattab membaca bismillah, summa afadha ala ra'sih, kemudian barulah air diguyurkan pada kepala beliau. Hadis ini jelas menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca bismillah dulu. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um juz 2 halaman 159. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan asar ini sanadnya kuat sebagaimana terdapat dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 211. Jumhur ulama, ya, bahkan 4 ulama madhab menyepakati membaca bismillah sebelum mandi junub ini hukumnya sunnah.
Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 1 halaman 156. Ini juga pendapat dari ulama madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Asy-Syarhul Kabir juz 1 halaman 137. Pendapat madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 181, dan pendapat dari madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Insaf juz 1 halaman 188. Kita lanjutkan sekarang cara yang ketiga. Setelah niat, baca bismillah, lalu basuhlah kedua telapak tangan kita, kanan dan kiri, masing-masing 2 atau 3 kali. Dalil masalah ini adalah berdasarkan hadis yang bersumber dari Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisahkan, "Arnaitu li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ghuslah minal janabah." Aku suatu ketika pernah membawa air dihadapkan untuk persiapan mandi janabatnya suamiku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Setelah air siap untuk mandi junub, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air itu? Maka dikatakan oleh Aisyah, oleh Maimunah radhiyallahu anha, faghasala kaffaihi, lalu Nabi mencuci kedua telapak tangannya marrotain 2 kali, au salasa atau 3 kali. Ini nas yang tegas yang menunjukkan sunnahnya orang yang akan mandi janabat setelah niat baca bismillah lalu cuci atau basuh kedua telapak tangan kanannya 2 atau 3 kali. 4 ulama madhab sepakat mengatakan perkara ini sunnah, bukan perkara wajib. Ya, artinya kalaupun ditinggalkan tetap mandi junubnya sah, tapi jangan kita remehkan perkara ini. Ya, ini adalah pendapat dari madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Al-Mabsut juz 1 halaman 44, pendapat madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Al-Kafi juz 1 halaman 173, juga pendapat madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 180, dan juga madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Furu' juz 1 halaman 266. Sekarang kita lanjutkan. Setelah niat, baca bismillah, cuci telapak tangan kanan dan kiri 2 atau 3 kali, dilanjutkan yang keempat, yaitu mencuci farji atau kemaluan, ya, dengan tangan kiri. Anda ingatkan, tidak boleh mencuci farji dengan tangan kanan, haram hukumnya. Dalil masalah ini adalah berdasarkan apa yang dikisahkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Di situ setelah diceritakan Nabi mencuci telapak tangannya 3 kali tadi saat mengawali mandi janabah, lalu Maimunah radhiyallahu anha melanjutkan, "Tsumma adkhala yadahu fil ina." Setelah itu Nabi memasukkan tangan beliau ke wadah air. "Tsumma afragha bihi ala farjihi wa ghusalahu bishimalih." Dan lalu beliau menyiramkan air tersebut pada farji beliau dengan tangan kirinya. Ya, jadi itulah ketetapannya. Ya, cuci farji dengan menggunakan tangan kiri. Ini kesepakatan 4 madhab. 4 madhab menyepakati perkara ini. Ya, dianjurkannya mencuci farji dengan menggunakan tangan kiri saat mandi janabat. Ini pendapat madhab Hanafi
sebagaimana terdapat dalam Ad-Durrul Mukhtar juz 1 halaman 156. Madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Syarah Mukhtasar Khalil juz 1 halaman 171. Madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Raudhatul Talibin juz 1 halaman 88, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Insaf juz 1 halaman 152. Kita lanjutkan. Setelah itu hendaklah gosok-gosokkan atau cucilah tangan kiri yang tadi digunakan untuk mencuci farji. Boleh ke tanah, kalau dulu lebih banyak Nabi ke tanah sebab mungkin belum banyak sabun, atau kalau kita cuci dulu dengan sabun atau apapun pembersih. Tangan yang digunakan bekas tadi untuk mencuci farji. Dalilnya masih berdasarkan dari Maimunah radhiyallahu anha, yang setelah dikisahkan tadi Nabi mencuci farjinya, lalu kata Maimunah radhiyallahu anha, "Summa doroba bishimalihil arda fadalakaha dalkan syadida." Nabi menggosokkan tangan kiri yang tadi digunakan untuk membersihkan farjinya itu ke tanah dengan pijatan yang keras, gosokan yang keras. Jadi dulu itu Nabi setelah mencuci kemaluannya, farjinya, tangan yang digunakan untuk membersihkan farjinya digosokkan, ya, untuk menghilangkan najis dan sebagainya. Ya, itu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Kita teruskan. Selanjutnya, lakukan wudhu seperti wudhu sholat, sama seperti wudhu sholat. Jadi kalau anak kembali mengingatkan agar antum tidak lupa, ya, kita berniat baca bismillah, basuh kedua telapak tangan kanan dan kiri, cuci farji kita, kemudian setelah cuci farji, gosokkan tangan tadi yang bekas mencuci farji kita, ya, boleh di tanah, ya, atau kalau kita sekarang pakai sabun, setelah itu wudhulah. Ya, wudhunya sama kayak seperti wudhu sholat biasa. Ini berdasarkan masih dari hadis Maimunah radhiyallahu anha, di mana setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggosokkan, ya, tangannya ke tanah, tangan yang tadi beliau gunakan untuk mencuci farjinya, maka dikatakan summa tawaddo'a wudu'ah lis-sholah. Lalu Nabi melanjutkan dengan berwudu seperti wudu sholat. Makanya atas dasar ini 4 ulama madhab juga menyepakati disunnahkan saat mandi junub ini juga dengan wudu. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Al-Bahrul Ra'iq juz 1 halaman 52, madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Hasyiah Ad-Dasuki juz 1 halaman 136, madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 180, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Insaf juz 1 halaman 252. Jika perkara ini telah dipahami, maka mari kita lanjutkan dengan apa yang dilakukan setelah wudhu. Adapun setelah wudhu, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kegiatan yang disebut oleh Maimunah dengan summa afroghu ala ro'sih salasa hafanatin mil'a kafwih. Lalu beliau menuangkan air ke kepala beliau yang diciduk dengan kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Ya, kalau sekarang mau pakai gayung ya silahkan. Dulu Nabi tidak pakai gayung. Jadi setelah kita wudhu, ya, selesai wudhu, ya, jadi kita ambil air
kita tuangkan di atas kepala kita. Ya, kalau mau pakai gayung, ya. Ya, kita tuangkan, nanti cara teknis lebih rincinya akan Anda sebutkan sebentar lagi. Intinya dulu, tuangkan di kepala kita. Dan itu dilakukan salasa. Ya, sebanyak 3 kali dengan telapak tangan yang penuh. Kalau pakai telapak tangan, kalau pakai gayung dan yang sejenisnya, itu sama saja maknanya. Ini juga telah disepakati sunnahnya perkara ini oleh 4 madhab. Disepakati oleh madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Tabyinul Haqa'iq juz 1 halaman 14, madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Asy-Syarhul Kabir juz 1 halaman 137, madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Hawil Kabir juz 1 halaman 220, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Asy-Syarhul Kabir juz 1 halaman 213. Jika perkara ini telah jelas, kita masuk kepada yang ke-8. Jadi setelah kita tuangkan tadi kepala, ya, jangan lupa. Ini perkara yang kadang kita lalai. Gosok selak-selai, ya, sampai pangkal rambut. Jadi bukan sekedar mengguyur air ke kepala tadi, tapi digosok-gosok terus sela-sela kepala ini. Pastikan air masuk ke seluruh rambut-rambut kita ini sampai pangkal-pangkalnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini terdapatnya dalam riwayat Aisyah, bukan dari Maimunah radhiyallahu anha. Di situ disebutkan pada saat sifat bagaimana cara Nabi menyiram air ke kepala, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'." Lalu Nabi SAW memasukkan, ya, tangannya itu ke air, ya, untuk mengusap kepalanya, fayukhallilu biha usula sya'rih. Lalu beliau, ya, menyela-nyela, ya, pangkal rambut, ya, di sela-sela semua, agar dipastikan air ini sampai ke rambut paling dasar. Ya, ini yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Menyela-nyela rambut dengan air tadi hukumnya sunnah menurut 4 ulama madhab, telah disepakati. Ini pendapat madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 1 halaman 156, juga pendapat madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Al-Kafi juz 1 halaman 173, madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Rawdatul Thalibin juz 1 halaman 89, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 1 halaman 160. Jika perkara ini telah jelas, maka mari kita lanjutkan selanjutnya. Di dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya sebagai tambahan, ini masih masuk kepada saat menyela-nyela rambut, ya. Jadi setelah rambut diguyur di sela-sela, ada tambahan keterangan yang perlu Anda tambahkan, yaitu sumbernya masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilab. Ya, Nabi SAW, ya, jika mandi janabat, beliau minta diambilkan bejana wadah air, ya, seukuran waktu itu untuk yang memerah susu, ya, semacam, kalau kita mungkin semacam ember lah, ya, gitu. Lalu apa? Fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bi shikki rohsi'il aiman tsummal aisar. Nah, ini setelah itu beliau ambil air tadi dengan telapak tangannya, lalu beliau mulai basahi, guyurkan kepalanya, dimulai dari sisi kanan. Jadi kalau sampai diatur, inilah kesempurnaan syariat Islam. Saat kita pengen membasuh tadi air, ya, mau kita pakai, ya, tangan ataupun gitu, mulai dengan yang sebelah kanan dulu, pastikan dulu. Ya, setelah itu sebelah kiri. Ya, di sini dikatakan al-aiman summa al-aisar. Dimulai dari kepala yang sebelah kanan, diikuti
kepala yang sebelah kiri, lalu disebutkan selanjutnya ya faqala bihima ala wasoti roksi, baru setelah itu bagian tengah kepala. Jadi kanan dulu ya, kita pastikan kita sela-sela rambut yang kepala, rambut sisi kepala sebelah kanan, pastikan pula yang sebelah kiri ya, setelah kita baru tengah ya, sehingga ini rata semua dengan kita meyakini air sudah terserap semua dalam kepala kita. Ini yang dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan perkara ini yaitu dianjurkan agar kita ini kalau saat mandi janabah, yaitu untuk menyela-nyela rambut dimulai dari kanan, kemudian kiri, lalu tengah, juga dinyatakan sunnah oleh madhab Hanafi, sebagaimana terdapat dalam Fathul Qadir juz 1 halaman 58. Juga dikatakan sunnah oleh madhab Maliki, sebagaimana terdapat dalam Mawahibul Jalil juz 1 halaman 460. Madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 198, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Furu' juz 1 halaman 266. Sekarang kita lanjutkan yang ke-9. Yang ke-9, mengguyur badan seluruhnya ya, seraya disunahkan bukan sekedar mandi diguyur saja. Setelah tadi kepala sudah ya, wudhu dan sebagainya tadi yang anda tahu urutannya ya, kemudian tadi ya kepala dengan cara kanan kirinya ya, di sela-sela tengah, setelah itu kita mandi biasa ya. Tetapi dianjurkan oleh para ulama agar tubuh itu digosok-gosok untuk bisa memastikan menyampaikan air ke sela-sela tubuh ya. Dalil masalah ini masih dari Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa setelah Nabi menuangkan air ke kepala selesai tadi ya, maka dikatakan summa ghasala sa'iro jasadih, lalu Nabi membasuh ya air, membasuh sa'iro jasadih, seluruh jasad beliau, tubuhnya ya. Setelah tadi rambut beres apa, diguyurkan ke seluruh tubuhnya. Nah, membasuh tubuh ini tadi untuk kesempurnaan hendaklah dengan digosok-gosok ya, sekalipun ini bukan perkara wajib tapi disunahkan dalam rangka penyempurnaan ke bagian tubuh. Ini dikatakan oleh madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Al-Mabsut juz 1 halaman 44, madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 185, madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Furu' juz 1 halaman 266. Dan kini kita masuk pada bagian terakhir dari rangkaian mandi janabah yang sempurna. Sudah air diguyur semua, yaitu suci basuh kaki kita, tapi ada caranya sedikit, yaitu bergeser dari tempat tadi. Jadi kalau kita tadi mandinya di situ ya, setelah awal dari kita mulai melakukan rangkaian tadi ya, dari niat baca bismillah dan seterusnya ya, sampai mengguyur kepala, sampai terakhir tadi yang kita bahas bagian paling terakhir mengguyur. Nah, ketika kita mau terakhir finishing, mau membasuh kaki, jangan di tempat yang sama tadi, geser ya. Baru setelah geser, cucilah kedua kaki kita. Dalil masalah ini adalah hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, di mana setelah diceritakan Nabi mengguyur seluruh tubuhnya, lalu kata Maimunah radhiyallahu anha, summa tanahha an maqamihi dzalika fa ghassala rijlaihi, lalu Nabi setelah itu bergeser. Di sini jelas bergeser dari tempat tadi mandi, tidak di situ ya, bergeser sedikit ya dari tempat tadi awal beliau mulai mandi, rangkaian mandi ya. Setelah itu faghosala rijlaihi, lalu mencuci kedua kaki beliau. Ini ikhwan ya, bagian yang dimulai ya sempurna dari mulai niat sampai mencuci kedua kaki. Ada tambahan yang perlu ana sampaikan.
bahwasanya tatkala kita mandi janabat, kalaupun ada di antara kita yang tidak berwudu di tengah-tengah mandi janabat tadi, tidak mengapa, karena itu kan wudu ini kan sunnah bukan wajib. Tapi ingat, bagi yang tidak berwudu, jangan lupakan, dan ini perkara yang menentukan sah tidaknya mandi janabat kita, yaitu istinsyak dan istinsar. Menghirup air ke hidung, ya, dan menghembuskannya. Itu hukumnya wajib. Sebab harus masuk juga ke lubang hidung kita. Karena itu jangan lupa, bagi yang nanti di wudunya, misalkan, maaf, anak ulangi, dalam mandi janabat ini kita nggak wudu. Malas Ustadz, langsung aja mandi biasa. Karena yang lain itu kan memang sunnah, ya, kecuali beberapa yang tadi Anda sebutkan yang wajib itu seperti niat, ya, dan beberapa perkara yang tadi Anda sebutkan. Misalkan tidak wudu, udah Ustaz langsung aja ber aja langsung, ya, yang penting memastikan semua air ke tubuh kita, ya, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan lupa, kalau tidak wudu, wajib kita di tengah-tengah wudu tadi menghirup air, ambil air, hirup ke hidung, keluarkan, ya, paling minimal 1 kali, utamanya 3 kali. Itu bagi yang tidak melakukan wudu. Tapi kalau yang melakukan wudu, yang namanya wudu sudah pasti kan di dalamnya akan ada kita melakukan aktivitas, ya, istinsyak, menghirup air ke hidung, dan istinsar, membuangnya dari hidung. Ya, tentu sudah tidak perlu dibahas. Ya, ini penting sekali. Kebanyakan orang yang mandi junub, dia tidak wudu, dia pun tidak istinsyak dan istinsar. Menurut ulama tidak sah mandi janabatnya. Jadi jangan dilupakan itu. Penting sekali ini untuk anak sampaikan. Terakhir, Ustadz, apakah urutan cara mandi di atas itu wajib? Harus gitu? Ya, maksudnya urutan dari mulai tadi, ya, cuci telapak tangan, kemudian kita mulai kepala kanan. Tidak wajib. 4 ulama sepakat, bahkan sebagian ulama mengatakan ini sudah ijma ulama, itu bukan perkara wajib. Tapi yang utama urutannya yang tadi. Tentu kita, ya, usahakan mengikuti cara yang sempurna tadi. Sekalipun tadi urutan itu nggak wajib, ya. Kalaupun kita kebalik-balik nggak masalah, bukan tidak sah. Ya, 4 ulama juga menyatakan tidak wajib urutannya. Ini pendapat dari mazhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Al-Mabsut juz 1 halaman 99, mazhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Asyarhul Kabir juz 1 halaman 136, mazhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 197, dan mazhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 1 halaman 162. 4 ulama ini dari 4 mazhab ini sepakat itu bukan wajib urutan itu. Tapi walaupun bukan wajib, anak perlu tegaskan, ya, kalau bisa usahakan kita mengikuti tata cara yang tadi digambarkan, ya, berurutan, itu jauh lebih sempurna dan lebih baik. Saudaraku, sebelum anak menutup bahasan kali ini, anak ingin menggambarkan kepada antum sekarang sedikit gambaran, dengan sedikit, ya, gambaran yang anak praktekkan, ringkasan tata cara mandi janabat yang tadi anak bahas, tanpa anak sebutkan lagi dalilnya, karena dalilnya tadi sudah, ya. Untuk penutup, barangkali antum bingung, ya, lupa lagi, maka anak penutupnya sengaja anak akan jelaskan, ya, rangkumannya saja, ya, karena hadis-hadisnya tadi sudah kita sebut. Jadi anak ulangi, ya, ini sebagai bagian penutupnya, ya. Pertama, niat. Setelah niat, baca kita bismillah. Setelah bismillah, cuci telapak tangan kanan 2 atau 3 kali, kemudian telapak tangan kiri 2 atau 3 kali lagi. Setelah itu, jangan lupa cuci farji, ya, kita itu dengan tangan kiri, awas, mencuci farji kita. Setelah kita cuci farji kita, tangan kiri tadi yang bekas mencuci farji, jangan lupa digosok-gosokkan.
di tembok atau di lantai, atau kalau mau pakai sabun segaman kita sekarang pakai pembersih, silakan. Ya, sehingga tangan kita sekarang sudah beres semua. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya, jangan lupa lanjutkan wudhu seperti wudhu sholat. Ya, udah tangan udah tadi kan tangan kiri yang bekas menggunakan untuk menggosok farji sudah bersih, kita wudhu seperti wudhu biasa. Bagi yang tidak berwudhu, ini jangan lupa, takutnya lupa, langsung istinsyak dan istinsar bagi yang tidak wudhu. Ya, setelah itu selesai, kita ambil, ya, masukkan dua telapak tangan kita taruh air tadi, siramkan ke kepala. Dimulai dari tadi sisi kanan dulu pasti, ya, dengan jangan lupa tadi dengan di sela-sela, ya, ambil air siram lalu sela-selailah kepala tadi, ya, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian tengah, ya. Dan kalau sudah itu dilakukan, lakukan itu sebanyak 3 kali, ya. Sudah dilakukan semua, maka kita lanjutkan, kita siramkan air, ya. Setelah tadi kepala sudah pastikan, ya, siramkan air ke seluruh tubuh kita. Setelah itu, setelah kita siram semuanya, jangan lupa kita bergeser dari tempat tadi kita mandi. Bergeser sedikit, ya, ke kanan atau ke kiri, yang penting jangan di tempat yang sama tadi, ya. Bergeser lalu cuci kedua kaki kita. Kaki kanan dulu, terus kaki kiri. Dengan demikian selesailah cara mandi janabah kita yang insya Allah paling mendekati petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian ini bermanfaat, dapat bisa meningkatkan lagi. Selama ini barangkali cara mandi janabah kita yang kurang, bisa ke depan lebih diperbaiki lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.